Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Isma Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi Sistem Informasi dengan NIM 39123.525 dengan dosen pengampu Bapak Parman Suparman, ST, MSI. Di video kali ini kita akan membahas salah satu penerapan nyata sistem penunjang keputusan atau SPK di lingkungan pendidikan khususnya dalam proses seleksi calon penerima beasiswa. Kita juga akan meninjau sebuah jurnal ilmiah terbaru yang menjelaskan bagaimana SPK digunakan untuk membuat proses seleksi beasiswa lebih adil, objektif, dan efisien. Sistem penunjang keputusan atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan melibatkan banyak kriteria. SPK tidak menggantikan peran manusia, tetapi membantu memberikan informasi dan rekomendasi yang didasarkan pada data dan perhitungan yang objektif. SPK umumnya digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari dunia bisnis, pemerintahan, hingga pendidikan. Salah satu keunggulan utama SPK adalah kemampuannya mengelola data secara cepat dan akurat, serta membantu pengambilan keputusan dalam mengevaluasi berbagai alternatif secara sistematif. Dalam video ini kita akan mereview sebuah jurnal ilmiah berjudul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Penerima Beasiswa Menggunakan Metode SAW Berbasis Web, yang ditulis oleh Helpy Nopriandi dan dipublikasikan di Jonasi, Jurnal Sistem Informasi pada tahun 2024. Latar belakang dari penelitian ini adalah kebutuhan untuk memperbaiki proses seleksi penerima beasiswa KIP di Universitas Islam Kuantan Singingi. Sebelumnya, proses seleksi dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan penilaian, bias objektif, dan proses yang lambat. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk mengembangkan SPK berbasis web dengan metode SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling sederhana dan banyak digunakan. Metode ini bekerja dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Dalam studi ini, kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan calon penerima beasiswa adalah pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan rumah, prestasi akademik, dan non-akademik mahasiswa. Setiap kriteria memiliki bobot tersendiri sesuai dengan tingkat kepentingannya. Sistem kemudian melakukan normalisasi data, menghitung skor total setiap calon, dan mengurutkannya berdasarkan hasil tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menyediakan proses seleksi yang lebih cepat, mengurangi intervensi subjektif, meningkatkan keadilan dan transparansi, dan menghasilkan keputusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SPK seperti ini tidak hanya berguna di kampus, tetapi juga sangat relevan untuk instansi pemerintahan dan perusahaan. Contohnya dalam instansi pemerintahan, SPK bisa digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial, program subsidi, dan penyaluran bantuan bencana. Dalam perusahaan, SPK bisa diterapkan untuk proses rekrutmen karyawan, promosi jabatan, atau pemilihan vendor terbaik. Bahkan di lingkungan masyarakat, SPK dapat membantu pengurusan RT/RW dalam menentukan prioritas pembangunan atau bantuan warga berdasarkan data dan kriteria tertentu. Metode SAW yang digunakan dalam jurnal ini juga bisa digantikan atau dikombinasikan dengan metode lain seperti AHP, TOPSIS, atau SMART, tergantung pada kompleksitas permasalahan dan jumlah kriteria. Jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem penunjang keputusan dalam seleksi beasiswa memberikan banyak manfaat, diantaranya efisiensi waktu, objektivitas dalam penilaian, transparansi hasil, dan pengurangan beban kerja panitia seleksi. Hal ini membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Dengan adanya sistem seperti ini, diharapkan lembaga pendidikan dan instansi lainnya bisa membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.